Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya dapat door prize umroh. Yang aminnya paling kencang dapat duluan. Yang gak ngucapin amin cuma dapat door prize kipas angin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulil mustafa Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta, yaitu Ibunda Haja Lisniawati, Bapak Sekda UUS. Yang saya hormati Ibu Dharma Wanita, Kepala Dharma Wanita se-Indonesia, yaitu Ibu Haja Ida, betul? Istri dari Bapak Haji Budi Gunawan, insyaallah. Terima kasih ibu-ibu. Saya tadi dibisikin Ustadz Kasyif kalau ceramah di Dharma Wanita nggak usah lama-lama, sebentar aja. Kenapa? Karena ibu-ibunya sudah soleha semua. Di sini mah saking solehanya belum azan udah pada sholat. Kalau sahabat Nabi baca Quran sampai nangis-nangis, wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Nangis sahabat Nabi. Tapi Dharma Wanita katanya lebih hebat. Baru pegang Quran saja sudah nangis. Kenapa Bu? Nggak bisa baca. Enggak. Saya baru pertama kali ceramah Bu, khusyuk dengerin ceramah saya. Di belakang pojok sebelah kiri, saking khusyuk dengerin saya ceramah, palanya nunduk, matanya merem. Di dalam hati dia berbisik-bisik, kapan door prize segera dibagi. Mau dengerin tausiah apa bagi-bagi door prize? Saya Bu, kalau tausiah di mana-mana, kalau orang melihat wajah saya pasti banyak yang salah menjawab. Ketika saya tausiah kemarin di Rorotan, daerah Bunda Rusmiati, Ibu Saifullah yang sangat saya muliakan. Ya, tepuk tangan dong buat Bu Haji Rusmiati. Waduh, saya kaget bisa ketemu lagi di sini ya. Bunda adalah sosok yang selalu hadir dalam acara-acara kebaikan. Makanya saya kemarin kaget, kenapa disebutnya Dharma Wanita? Tuh, siapa yang bisa jawab? Ternyata Dharma ini diambil dari bahasa Sanskerta, ajaran agama Buddha, agama Hindu. Ini luar biasa dan itu sangat selaras dengan Islam, sangat selaras dengan agama kita. Apa itu artinya Dharma? Dharma artinya apa Bu? Saya kalau salah ntar suruh push up. Artinya kebaikan. Dharma itu artinya kebenaran. Dharma itu artinya berbagi. Dharma itu artinya jalan untuk mencari kebenaran. Tepuk tangan dong. Ini luar biasa betapa bangganya kita masuk Dharma Wanita. Dalam Islam kita selalu diajarkan untuk selalu menjaga lisan. Seorang muslim gak mungkin kalau ngomong menyakiti hati orang lain. Datang kepada Nabi Muhammad seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini tetangga saya kalau sholat malam setiap hari tidak pernah absen, kalau siang selalu puasa, tapi kalau ngomong lidahnya bagaikan pedang, suka menyakiti hati orang lain, suka menyinggung perasaan orang lain, suka menyayat-nyayat hati orang lain. Bagaimana keadaan dia nanti di akhirat? Nabi nggak panjang lebar, Nabi nggak basa-basi. Apa jawaban Nabi Muhammad? Hiya finnar. Wanita ini di neraka. Ini menunjukkan kepada kita Dharma Wanita selalu menjaga akhlakul karimah, kebaikan dimanapun berada. Setuju? Tepuk tangan dong. Dharma Wanita keren. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nanti saya bocorin ya, saya berasal dari mana ya. Puasa Ramadan kemarin itu memiliki arti dua. Ada orang yang puasa seperti ular, ada manusia yang puasa seperti kupu-kupu. Siapa orang yang puasanya seperti ular?
Ular kalau ingin mengganti kulit tetap dia disebut ular, betul? Ada nggak ular ganti kulit disebut kucing? Disebut ular. Siapa orang yang puasanya seperti ular? Ramadan tidak merubah akhlaknya dia. Ramadan tidak merubah identitas hidup dia. Sebelum Ramadan dia suka menceritakan aib orang lain, gibah. Setelah Ramadan masih gibah. Inilah orang yang puasanya seperti ular, tidak merubah dirinya. Ramadan rajin sholat, setelah Ramadan nggak sholat. Ramadan baca Quran, setelah Ramadan nggak baca Quran. Ini tidak merubah diri dia menjadi orang yang lebih baik. Puasa ular. Tapi ada manusia yang puasanya seperti kupu-kupu. Saya mau nanya ibu, Bu, sebelum jadi kupu-kupu disebutnya apa? Sebelum jadi kepompong sebutnya apa? Ulet kalau ada di baju ibu, apa yang ibu lakukan? Ibu buang, jijik, geli. Menjadi kepompong kerjanya juga merusak. Dia memakan daun-daunan yang ada di pohon. Tapi kepompong gak mau terus dibully. Kepompong gak mau terus dihina. Dia berevolusi menjadi yang lebih baik. Namanya kupu-kupu. Indah dipandang mata, warna-warni yang menyejukkan hati. Sampai waktu saya ke Maros, Ibu Rusmiati, saya ketemu museum kupu-kupu. Lebih ada 1 juta jenis kupu-kupu dan itu menampilkan keindahan di mata. Siapa manusia yang Ramadan kemarin seperti kupu-kupu, Ramadan merubah diri dia. Kemarin mungkin mohon maaf jauh dari Al-Quran, setelah Ramadan dekat dengan Al-Quran. Ramadan dia mungkin tidak sholat, setelah Ramadan dia rajin sholat 5 waktu. Pertanyaan saya, kita mau jadi orang yang puasa seperti ular apa kupu-kupu? Setuju? Bu, ceramahnya lama apa sebentar? Kayaknya udah gak sabar nunggu door prize. Tangannya gatel aja megangin nomor. Tepuk tangan membuat Dharma Wanita. Hadiahnya banyak banget tuh saya lihat. Ya, jadi banyak orang yang kalau saya ceramah, Ustadz kasih pasti dari orang Padang, orang Padang. Saya bukan orang Padang, Bu. Di sini ada orang Padang, orang Minang. Saya bukan orang Padang, Bu. Walaupun wajah saya mirip padang pasir. Ada juga yang bilang saya mirip orang Arab. Saya bukan orang Arab, walaupun wajah saya Arab maklum. Jadi saya punya kakek, Masya Allah, yang ikut memerdekakan Indonesia. Kakek saya berasal dari satu kota, daerah yang ibu biasa nonton di televisi, yang main film Kuch Kuch Hota. Makanya saya jelek-jelek begini bisa nyanyi India. Mau saya nyanyi India? Saya nyanyi ya. Kemarin di Karawang saya dipaksa untuk nyanyi India. Setelah saya nyanyi 2 orang pingsan. Mau saya nyanyi India? Tolong ibu siapin ambulan. Ya, apa-apa deh buat Dharma Wanita, tepuk tangan dong. Bener nih nyanyi. Ibu mau saya nyanyi? Videoin dong, videoin. दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरे धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो. Tepuk tangan dong. Ibu tahu nggak artinya apa? Mau tahu artinya? Artinya ada di bawah ini. Artinya Bu, sebuah kebun kalau nggak disiramin air nggak akan mungkin berbunga. Sebuah tanaman kalau nggak disiramin pupuk dia nggak akan menghasilkan buah-buahan. Artinya apa? Begitupun hati. Kalau di dalam hati nggak ada cinta, jangan harap ada kebaikan. Kebaikan muncul karena cinta. Makanya Islam mengajarkan kita apa? Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Cintai apa yang di bumi. Yang di bumi ini ada macam-macam. Ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, Hindu, Buddha. Cintai mereka sebagai manusia. Sayangi mereka sebagai manusia. Maka yang di langit Allah dan para malaikat akan mencintai. Itulah arti daripada Dharma Wanita.
Ngomong-ngomong, kenapa Dharma Wanita berbagi? Dan luar biasa, saya tadi hitung-hitung, ini hadiahnya lebih dari 100 juta. Karena Dharma Wanita tahu bahwa dengan bersedekah tidak akan mengurangi harta. Nabi kita menjamin, Nabi Muhammad, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Coba kita baca buku dari Rob Moore yang berjudul Money. Dikatakan di situ justru orang-orang yang punya harta aset triliunan, dia punya hobi bikin foundation, yayasan kemanusiaan yang tujuannya untuk menyekolahkan anak gak mampu gratis, memberikan kesehatan gratis. Justru dialah yang menjadi orang paling kaya di muka bumi ini. Islam mengajarkan kita untuk bersedekah. Satu yang kita berikan 700 kali lipat yang Allah berikan. Saya jadi teringat satu kisah. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Saya jadi ingat kisah sahabat Nabi yang paling kaya raya, hartanya 16.000 triliun. Siapa yang tahu? Namanya siapa? Saya dapat kasih hadiah nih. Sahabat Nabi, hartanya 16.000 triliun. Kita selama ini takjub ngelihat Elon Musk 3.000 triliun. Kita takjub ngelihat Mark Zuckerberg dengan ribuan triliunnya, 2.000 triliun. Tapi kita lupa ada satu manusia tercatat dalam sejarah peradaban manusia, dialah manusia paling kaya di muka bumi ini. Namanya siapa? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Tolong nanti searching. Kenapa dia bisa jadi manusia paling kaya di muka bumi ini? Resepnya satu, tidak pernah bisa senang melihat orang lain susah. Tidak pernah senang melihat orang lain kesulitan. Hatinya akan terpanggil menolong dan membantu. Satu saat Bu, di Madinah itu mata pencahariannya adalah bertani, bercocok tanam. Mereka nanam kurma. Satu negeri namanya kota Madinah nanam kurma. Kurmanya kurma apa yang ibu suka makan? Kurma ajwa. Dan itu hanya bisa tumbuh di kota Madinah, nggak bisa tumbuh di Bogor. Makanya kemarin ada eksperimen kampung kurma. Sekarang orangnya sudah di penjara, mau coba-coba bikin kurma ajwa, ngambil bibitnya dari Thailand. Yang terjadi apa? Bukan kurma Bu, kecut. Saya pernah makan. Ini menunjukkan kota Madinah kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan kurma namanya ajwa. Petani semuanya sudah menanam, petani sudah menyiram. Endingnya pas musim panen kena hama. Semua pertanian di kota Madinah busuk kurmanya. Nah, kalau sudah busuk, kira-kira petani untung apa rugi? Rugi apa untung? Kaya apa jadi miskin? Jadi miskin, gak punya uang. Datang ke siapa? Mereka datang ke seorang sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman bin Auf, pertanian kami gagal. Pertanian kami menyebabkan busuk kurma kami, gak bisa dijual. Gak ada orang yang mau beli. Lihat Bu, orang kalau udah punya fulus, target hidup dia bukan dunia, target hidup dia akhirat. Uang hanya jembatan menerai ridho Allah, bukan untuk flexing, bukan untuk glamor, tapi sebagian harta kita milik orang miskin, kita dititipin bukan memiliki. Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf? Berapa harga pasarnya? Kalau kurma yang benar, yang layak, berapa harga pasarnya? Oh, harga pasarnya 1 dirham, 1 kilo. Saya akan beli kurma busuk kalian satu kota Madinah, saya habiskan saldo saya 0. Gak apa-apa, saya gak punya uang. Yang penting kalian jangan kelaparan. Yang penting kalian anaknya bisa sekolah. Yang penting kalian bisa dapat kesehatan yang layak. Saya beli satu kota Madinah, bayangin Bu. Dibeli kurmanya, kurma busuk. Kurma busuk gak bisa dijual, gak bisa dimakan. Dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan, dikunci. 2 bulan kemudian ada satu negeri kaya. Dulu namanya negeri Yaman. Itu negeri yang kaya sebelum zaman Nabi Muhammad, negeri kaya raya. Mereka semuanya nggak ada yang miskin. Tapi Allah kasih ujian. Raja dan rakyatnya kena penyakit menular.
Kalau kita dulu namanya COVID-19. Penyakit menular itu ada setiap 100 tahun, Bu. Dari zaman Nabi Muhammad, Nabi Adam di muka bumi ini sampai hari ini, sampai kiamat, setiap 100 tahun akan ada penyakit menular. Nah, ini hati-hati. Negeri Yaman kena penyakit menular. Diteliti, diriset apa obatnya untuk bikin vaksin. Ternyata risetnya menghasilkan kalau pengen bikin satu vaksin harus diambil dari 1 ton kurma busuk. 1 ton kurma busuk bisa nyembuhin 1 orang Yaman yang kena penyakit menular. Dicari di Yaman, ada nggak yang punya stok banyak kurma busuk? Nggak ada, kurmanya bagus-bagus, kurmanya enak-enak, berarti nggak layak jadi vaksin. Dengerlah Raja Yaman, oh ada tuh di Madinah, yang punya pengusaha namanya Abdurrahman bin Auf. Datang utusan Raja Yaman. Saya mau nanya, kalau raja punya duit banyak apa sedikit? Kalau gubernur duitnya banyak apa sedikit? Pasti punya APBD, punya APBN. Ditanya sama Abdurrahman bin Auf, yang mau beli siapa? Raja, bukan orang miskin, bukan orang susah. Ya udah, harganya naik 10 kali lipat. Jual beli kecerdasan, intelijensi bisnis. Apa yang terjadi? Seluruh kurma busuknya dibeli sama Raja Yaman untuk jadi obat antivirus vaksin di negeri Yaman. Apa yang ingin saya sampaikan hari ini, ayah bunda, bunda dharma wanita semua, dengan berbagi justru akan buat hati kita bahagia. Dengan berbagi akan bikin kita panjang umur, jauh dari penyakit. Saya ada kisah lagi nih, kira-kira masih mau denger gak nih? Ini soalnya pada nguang, pada nunggu door prize ini. Siapa yang mau dapat door prize, tunjuk tangan. Benar, yang angkat tangan saya aminin nih. Amin, Masya Allah. Ini ada door prize Bu Lisnawati, sepeda listrik. Wah, ini bisa buat belanja di pasar. Kisah terakhir yang ingin saya sampaikan, peristiwa terjadi zaman now. Tadi kan kalau kemarin Abdurrahman bin Auf, Ustadz mah kalau cerita zaman dahulu, ceritanya zaman bahala, cerita yang benar-benar sudah ribuan tahun lalu. Oke, zaman now saya akan ceritain Ibu. Terjadi di negeri namanya Riyadh, Saudi Arabia. Orangnya masih hidup hari ini. Nanti Ibu searching namanya di Google, Ibu akan keluar takjub. Orang ini kena penyakit gagal ginjal, harus cuci darah setiap hari. Subhanallahil azim. Apa kata dokter? Karena uangnya banyak, orang Saudi raja minyak. Saya juga raja minyak, Bu. Minyak kayu putih. Kalau ini raja minyak beneran. Apa kata orang kaya ini kepada dokter? Dok, saya mau sembuh, capek cuci darah tiap hari, gak enak, harus hemodialisa seminggu 3 kali. Saya punya uang unlimited, cek kosong, isi berapa aja. Yang penting saya bisa sembuh, tidak cuci darah. Ya udah, kata dokter ahli ginjal ini katakan, kalau Bapak mau cangkok ginjal. Ada tuh di Mesir, ada anak remaja pemuda, dia mau jual ginjalnya. Karena susah ekonomi, karena sulit keuangan, dia mau jual ginjalnya ke Bapak. Bapak bisa datang ke Mesir. Kalau mau saya janjian sama rumah sakit di sana, besok juga bisa cangkok ginjal. Harganya berapa? 100.000 real. Berapa tuh 100.000 real? Kali 5.000. Kok nggak mau mikir sih? 100.000 real berapa? 5 miliar. 5 miliar. 5 miliar kalau dibeliin PY banyak loh. Apa yang terjadi, Bunda? Dia siapkan uang 100.000 real, dia pergi ke Kairo, ketemu Bu, ternyata yang mau cangkokin dia ginjal anak usia 15 tahun. Bapak ini menangis. Nah, kenapa kamu mau kasih ginjal kamu ke saya? Saya umurnya udah 60 tahun. Dia bilang, adik saya susah, saya punya adik 5. Saya pengen adik saya sekolah tinggi. Bapak saya meninggal, saya anak yatim. Ibu saya kerja cuma jadi cuci gosok di rumah orang lain, bantuin bersihin rumah orang. Gak mungkin adik saya bisa sekolah tinggi.
Nggak apa-apa, saya juga niatnya membantu orang lain yang butuh ginjal. Kan punya 2 ginjal, 1 ginjal aja masih ada, saya masih hidup. Apa kata dia, Bu? Saya jual buat bapak. Bapak ini dia nangis, Bu. Dia nangis, dia bilang ini 100.000 real saya kasih kamu, kamu nggak usah jual ginjal kamu. Kamu pakai untuk sekolah adik-adik kamu. Kamu bikin adik-adik kamu sukses. Jangan kamu ambil ginjal kamu kasih ke saya, jangan. Apa yang terjadi ibunda? Ini kisah nyata, geger satu Saudi, Ibu. Geger satu negeri Arab. Apa yang terjadi, Ibu? Ketika nyampe di Riyadh, bapak ini kok bingung. Biasanya suka lemas, kan kalau orang gagal ginjal lemas, pucat. Tiba-tiba kok enggak, badannya fisiknya sehat. Datang ke dokter, diadakanlah tes urin untuk ngecek kreatin ginjalnya ini normal apa enggak. Ternyata dengan izin Allah ginjalnya sembuh, kreatinnya normal, dan dinyatakan tidak perlu cuci darah lagi. Inilah ada kekuatan dharma. Dharma adalah kekuatan, tanpa dharma adalah kelemahan. Dharma adalah jalan kebenaran. Dengan apa? Kita berbagi, mementingkan hidup orang lain dibandingkan hidup diri kita sendiri. Hidup ini singkat, jangan digunakan untuk diri kita sendiri. Harus menciptakan sejarah dalam kehidupan kita. Kita adalah orang dharma, orang baik, orang benar, orang yang selalu susah melihat orang lain susah, senang ketika melihat orang lain senang. Terima kasih, tepuk tangan dong buat semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, Bu. Rumah saya dekat di Komplek Bulog, Jalan Haji Ten, Blok A nomor 5, Rawamangun. Nanti Ibu masuk Komplek Bulog, Ibu akan lihat rumah 6 lantai, pakai lift, terparkir Ferrari, Lamborghini. Ketahuilah rumah tetangga saya. Kalau nggak ketemu di Jakarta, saya berdoa kepada Allah, yang ketemu saya hari ini, ketemu saya lagi di Mekah. Kalau nggak ketemu saya di Mekah, kita ketemu di Madinah. Kalau di Mekah kita nggak ketemu, Madinah tidak bersua, Allah pertemukan lagi kita di surga kelak. Terima kasih, salam hormat buat Bunda Lisniawati. Mudah-mudahan Dharma Wanita makin sukses, makin kompak. Ayo jaga persatuan, persatuan adalah kekuatan. Pecah belah, adu domba adalah kelemahan. Jangan mau Dharma Wanita diadu domba. Kita satu sama lain adalah satu, tidak berbeda. Kita boleh beda warna kulit, kita boleh beda ras, suku, bangsa, tapi satu hati yang tetap sama, yang selalu mencintai NKRI, yang selalu mencintai negeri Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya minta Bunda izin memimpin doa. Bunda izin, nggak ada kiai sepuh nih dari MUI harusnya ya yang memimpin doa. Ibu, kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni semua dosa kami dan suci Ramadan. Ya Allah, jangan halangi kami untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan, tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila di antara ruangan ini ada yang sakit, sebelum keluar majelis ini, sembuhkan penyakitnya. Apabila di antara kami ada yang punya hutang, membuat gelisah hidupnya, maka sebelum keluar pintu Hotel Tafia ini, berikan kecukupan rezeki agar melunasi hutang-hutangnya. Kami tidak mau meninggal dalam keadaan punya hutang. Kami ingin memberikan hak orang yang kami zalimi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di antara kami yang anaknya belum sholat, jadikan anak kami rajin sholat di bawah waktu. Buat apa kami punya anak tinggi jabatan kalau tidak sholat? Buat apa kami punya anak harta tapi tidak tunduk hatinya kepadamu sang pencipta langit dan bumi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, negeri kami ya Allah sedang diuji dengan berbagai musibah, berbagai ujian. Berikan kekuatan kepada pemimpin kami, berikan kekuatan kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung Rano Karno. Ya Allah, berikan kesehatan. Mereka berdua memikirkan bagaimana kesejahteraan warga Jakarta, khususnya Bapak Sekda, Bapak Uus, agar bisa mengemban tugas menjadi abdi negara Provinsi DKI dengan baik dan efektif. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila Engkau ingin memanggil kami, jatah hidup kami sudah selesai. Satu permohonan kami, matikan kami dalam keadaan dosa kami sudah Engkau ampuni.
Matikan kami dalam keadaan Engkau sudah meridhoi, merahmati kami. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, di atas sujud, di atas baca Quran, di atas berdharma, bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa tanggal 19 nonton TV One. Damai Indonesia. Ada yang ceramah di depan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Saya izin pamit Bunda. Terus nanti kita WA-an, kontekan. Mampir ke rumah kalau ada waktu, mampir. Bunda Lis pamit, sehat selalu berkah. Berkah insyaallah. Ibu saya izin ambil ya Ibu. Sehat.